Bab 18 keutamaan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang penyayang. Beliau juga bersabda, orang yang penyayang itu bukan hanya orang yang menyayangi dirinya sendiri, tetapi juga menyayangi orang lain. Arti sayang kepada dirinya sendiri ialah menyayanginya agar terhindar dari siksa Allah dengan cara meninggalkan maksiat, dengan cara tobat dari maksiat itu, serta mengerjakan taat dengan ikhlas. Sedangkan arti sayang kepada orang lain ialah tidak menyakiti muslim lain. Nabi Muhammad bersabda, orang muslim itu ialah orang yang mampu memberikan manusia sesamanya aman atau selamat dari tangan dan lidahnya. Dan juga kita perlu menyayangi makhluk lain seperti binatang, yaitu tidak memaksakan hal-hal yang mereka tidak mampu. Benar-benar telah datang sebuah riwayat, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika ada seorang laki-laki yang sedang berjalan. Ketika dia merasa sangat haus, dia menemukan sebuah sumur, lalu dia menuruninya serta minum di sana. Tidak seberapa lama dia melihat seekor anjing yang menjulur-julur lidahnya karena kehausan, seperti apa yang dialaminya. Dipenuhilah mujahnya dengan air dan dipegangnya mulut mujah itu, lalu meminumkannya pada anjing itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima laki-laki itu dan mengampuninya. Mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya apakah kita ingin bisa mendapatkan pahala dalam memperlakukan binatang? Beliau bersabda, pada segala sesuatu yang memiliki jantung yang masih segar ada pahalanya. Dari Anas bin Malik, dia berkata, suatu malam Umar mengadakan keliling. Tiba-tiba dia melihat rombongan yang sedang singgah. Dia merasa khawatir terhadap mereka kalau diserang pencuri. Ditemuinya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia bertanya, apa yang membuatmu datang kemari pada saat ini, wahai Amirul Mukminin? Umar berkata, aku melewati rombongan yang singgah, lalu aku berkata pada diriku bahwa bila mereka tidur semalaman, tentu aku khawatir ada pencuri datang pada mereka. Mari kita berangkat menjaga mereka. Berkatalah Anas, mereka pun berangkat dan duduk di rombongan untuk menjaga. Ketika telah fajar, Umar memanggil-manggil, wahai rombongan, salatlah kalian semua. Dan ketika mereka melihat rombongan itu bergerak bangun, mereka pun pulang. Maka wajiblah atas kita mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhu itu. Allah benar-benar telah memuji mereka seperti firman-Nya dalam Quran surat Al-Fat ayat 29. Ruhana'u bainahum, orang-orang yang menyayangi dari mereka. Mereka, para sahabat Nabi, menyayangi orang-orang muslim dan semua makhluk. Mereka juga menyayangi kafir ahli zimah. Telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia melihat seorang laki-laki dari kafir ahli zimah meminta-minta dari pintu ke pintu, padahal orang itu sudah tua renta. Berkatalah Umar radhiyallahu anhu, kami tidaklah adil terhadapmu. Kami telah memungut pajak darimu di kala kamu masih muda, dan kami menyia-nyiakanmu pada hari ini. Lalu diperintahkanlah untuk mengurus bahan makanan untuk orang itu dari Baitul Mal orang Islam. Diriwayatkan pula dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah melihat Umar radhiyallahu anhu berada di atas pelana unta pada suatu pagi di Abatah. Aku berkata padanya, wahai Amirul Mukminin, hendaklah pergi kemanakah engkau? Dia menjawab, seekor unta lepas dari harta zakat, sekarang aku hendak mencarinya. Aku berkata padanya, engkau telah membuat hina khalifah-khalifah sesudah engkau. Dia berkata lagi, jangan engkau mencela aku begitu, wahai Abdul Hasan. Demi Tuhan, demi Rabb yang telah mengutus Muhammad SAW dengan tugas kenabian, seandainya seekor anak domba pergi ke tepi sungai Furat, tentu Umar akan mengambilnya besok hari kiamat. Karena sesungguhnya tidak ada kehormatan bagi seorang penguasa yang menyia-nyiakan kaum muslimin, dan tidak pula bagi orang fasik yang meresahkan orang-orang mukmin. Diriwayatkan pula dari Hasan radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau bersabda, wali-wali budala dari umatku masuk surga karena keselamatan dadanya, keselamatan hatinya, kemurahan hatinya, dan rasa sayangnya kepada orang Islam. Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau bersabda, orang-orang yang menyayangi akan disayangi Tuhan yang Maha Penyayang. Sayangilah orang-orang di bumi, tentu orang-orang di langit pun akan menyayangimu. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi tentu tidak akan disayangi, dan barang siapa yang tidak mau mengampuni tentu tidak akan diampuni. Maaf berkata, hai orang Islam, atas kamu adalah kamu harus menolong mereka yang berbuat, memohon ampunan bagi mereka yang berbuat dosa, menjenguk mereka yang sakit. Hai orang-orang Islam, atas kamu harus menolong mereka yang berbuat
memohonkan ampunan bagi mereka yang berbuat dosa, menjenguk mereka yang sakit, dan menyukai mereka yang bertobat. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam berkata, "Nah Tuhanku, dengan apakah engkau menjadikan aku sebagai orang pilihan?" Allah berfirman, "Dengan belas kasihmu terhadap makhlukku." Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia pernah mengikuti anak-anak, lalu memberi dari mereka beberapa burung pipit dan melepaskannya. Dia berkata, "Pergilah dan hiduplah wahai burung." Bersabda Rasulullah SAW, "Perumpamaan orang mukmin dan sayang dalam sayang menyayangi, kasih mengasihi dan saling menghubungi mereka adalah seperti sebuah badan. Apabila ada sebagian anggota merasa sakit, maka semua anggota badan saling memanggil untuk ikut merasakan panas dan menjaga." Seorang ahli ibadah dari Bani Israel sedang melewati setumpuk pasir. Pada saat itu Bani Israel sedang dilanda kelaparan sangat parah. Maka tidak mengherankan kalau orang itu menghayalkan dalam hatinya, apabila pasir ini adalah tepung gandum, tentu aku akan dapat membuat kenyang orang-orang Bani Israel. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada seorang nabi dari Bani Israel. Katakanlah kepada fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan untuk pahala seperti kalau pasir itu berupa tepung atau gandum, dan kamu membuat kenyang orang-orang dengan pasir itu. Karena itu pula Rasulullah SAW bersabda, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Sesungguhnya lalu seorang keluar pada suatu hari, dia bertemu dengan iblis yang di tangannya terdapat madu dan abu. Bertanyalah Isa, "Apa yang kau perbuat dengan madu dan abu ini?" "Hai Musuh Allah," dia menjawab, "Madu ini akan aku letakkan pada bibir orang-orang yang menjijik sehingga mereka menyampaikan guncingan darinya. Sedangkan abu ini akan aku letakkan pada wajah-wajah anak yatim sehingga orang-orang membenci mereka." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya bila seorang anak yatim dipukul, berguncanglah arsy Tuhan karena menangisinya." Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai malaikat-malaikatku, siapa yang telah menyebabkan tangis pada anak ini? Di mana aku telah menguburkan ayahmu di dalam tanah?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang melindungi anak yatim dengan makanan dan minumannya, maka Allah mewajibkan surga baginya." Di dalam kitab Rawdatul Ulama disebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak makan sepotong makanan, dia berjalan sejauh 1 mil atau 2 mil untuk mencari orang yang makan bersamanya. Begitu pula Ali Karamullah Wazah menangis pada suatu hari. Ketika ditanya, "Apa yang membuatmu menangis?" dia menjawab, "Tidak pernah datang seorang tamu padaku sejak 7 hari ini. Maka aku khawatir kalau Allah menghinakanku." Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memberi makan seorang yang lapar dengan mengharapkan ridho Allah, maka wajib surga baginya. Barang siapa yang memberi makan seorang yang lapar dengan mengharapkan ridho Allah, maka wajiblah surga baginya. Dan barang siapa yang menahan makanan dari orang yang lapar, maka Allah menghalanginya dari anugerahnya besok hari kiamat dan menyiksanya dalam neraka." Rasulullah SAW bersabda, "Seorang dermawan adalah lebih dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dan dekat dengan manusia, serta jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir adalah jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan mereka." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi kikir." Rasulullah SAW bersabda, "Apabila datang hari kiamat, masuklah 4 orang ke dalam surga tanpa hisab, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang beribadah haji dengan tidak rapat satu mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh ataupun bersetubuh, dan tidak fasik hingga mati, orang yang syahid yang terbunuh dalam peperangan untuk mengagungkan kalimat Allah, dan orang dermawan yang mengusahakan harta dari jalan halal serta menginfakkannya di jalan Allah dengan tidak riya. Mereka akan berebutan satu dengan yang lain, siapakah di antara mereka masuk surga terlebih dahulu." Dan Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang mengistimewakannya dengan beberapa kenikmatan yang dapat dilimpahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Lalu apabila ada orang yang kikir terhadap hamba-hamba Tuhan, maka Allah memindahkan kenikmatan dari orang itu pada yang lain." Bersabdalah Nabi Muhammad SAW, "Kedermawanan adalah sebuah pohon dari pohon-pohon surga yang dahan-dahannya tergantung ke bumi. Maka barang siapa yang mengambil sebuah dahan dari dahan-dahan itu, maka dahan itu akan membimbingnya ke surga." Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan, "Ya Rasulullah, manakah amal yang paling utama?" Beliau bersabda, "Sabar dan bermurah hati." Dan Mikdam bin Syura'ih meriwayatkan dari bapaknya, kakeknya, dan berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang memasukkanku ke surga." "Tunjukkan kepadaku amal yang memasukkanku ke surga." Beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara hal-hal yang menyebabkan
pengampunan Tuhan yang memberikan makanan, mensyiarkan salam dan perkataan yang baik.